saya mulai membahas Taman Eden ada di sorga. Dasar teori saya pertama, ya kan, bahwa di Kejadian 2 itu dijelaskan 2 ayat 8 kalau nggak saya. Sebentar ya, biar jangan salah ya. Ya. Kalau secara luar kepala sih saya bisa, tapi takutnya salah ucap enak. Kejadian 2 ayat 8. Di sana Tuhan selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Ada sebuah wilayah namanya Eden. Ya. Di sebelah timur, di situ tempatkannya manusia ya. Jadi di wilayah Eden itu Tuhan membuat taman namanya Taman Eden juga. Kan demikian. Waduh, motor ini kok kali. Ku tutup dulu pintu sebentar ya. Aduh. Nah, rahasia Taman Eden, kalian tidak bisa melihat Taman Eden hanya sebatas itu aja ya. Ada sebuah rahasia di Taman Eden itu, ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Ingat, bukan di bumi. Andai kata Eden itu di bumi, dikatakan lalu Allah menumbuhkan berbagai pohon di bumi. Tapi dibuat dari bumi, artinya di bumi itu Tuhan mengambilkan dan diciptakan hari pertama sampai ke hari ke-6 di bumi sudah sempurna. Diambil Tuhan pohon dari bumi yang sempurna itu, diciptakanlah di Taman Eden. Menumbuhkan, bukan menciptakan lagi, tapi menumbuhkan. Yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, katanya kan, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Jadi, di situ sudah ada 2 pohon ya. Yang satu pohon kehidupan dan satu lagi pohon pengetahuan. Ya kan? Nah, orang banyak selalu melupakan pohon kehidupan. Sehingga mereka mengatakan Taman Eden. Dasar teori orang mengatakan Taman Eden itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah berdasarkan ayat 11 mengenai sungai yang mengalir di situ. Hanya itu, selebih itu tidak ada buntu, KO, ya kan? Nah, kenapa saya bilang KO? Karena mereka tidak pernah memikirkan bahwa Taman Eden itu sekarang di mana? Kalau kalian bilang di Irak itu di mana? Gali seluruh Irak itu harus kalian gali karena di situ ada pohon kehidupan. Lebih baik kita hancurkan tanah itu semua, kita gali sampai habis untuk mendapatkan pohon kehidupan agar semua orang ke surga, kan demikian. Tetapi faktanya apa? Di Irak kan tidak ada apa-apa, ya kan? Ada yang bilang sudah musnah dong waktu zaman Nuh. Enak kali kalian membilang musnah. Di Kejadian 3 lihat, di taman itu ada dibuat kerub. Kerub itu bukan orang yang bisa mati. Kerub itu malaikat yang hidup abadi juga. Paham ya? Nah, di Kejadian 3 ayat 23 itu dikatakan maka Tuhan Allah menempatkan 2 kerub. Jadi kerub itu mau kalian bilang mati atau terbang dia. Kan aneh-aneh aja ya pernyataannya ya. Nah, kemudian saya buka Wahyu untuk mempertegas ayat ini. Saya buka namanya kitab Wahyu 2 ayat 7. Di mana dikatakan di Wahyu 2 ayat 7 itu bahwa sebentar aku bacakannya. Aku tahu segala pekerjaanku, baik yang jerih payahmu maupun sebentar. Sorry agak salah, bukan 2 ya. 14 kalau sebentar, 14 sampai 7 ayat 2 terbalik. Sebentar ya. Wahyu 2 ayat 7. Sebentar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Firdaus itu artinya apa? Sorga. Di sini dijelaskan Taman Firdaus Allah. Ternyata Allah mempunyai ada satu taman lagi. Taman apa? Taman Eden. Itu kan kalau kita lihat di Perjanjian Lama kan jelas-jelas dikatakan Taman Kerajaan Allah. Itu Kejadian 2 ayat berapa yang disebut? Kerajaan Allah. Taman Allah. Wahyu 2 ayat 7. Oh, Wahyu 2 ayat 7. Ya. Wahyu 2 ayat 7 itu Taman Firdaus. Ya, Taman Kerajaan Allah kan? Taman Firdaus Allah. Ya, tunggu. Nah, Taman Eden pun dijelaskan taman Allah, ya kan? Di mana dijelaskan? Yehezkiel 31 ayat 8. Pohon-pohon aras dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya, ya kan? Juga pohon-pohon sanobar tidak dapat merantingnya. Ya, itulah di taman Allah. Itu satu yang tunggu sebentar. Yehezkiel 28 ayat 13 saja lah, langsung situ. Itu Yehezkiel 28. Yehezkiel 28 ayat 13. Iya, itu
itu adalah statement Taman Eden, bukan Taman Firdaus Allah. Iya, bukan. Begini, Taman Allah. Aku mau menegaskan dulu Taman Allahnya. Kenapa di Wahyu harus dikatakan Taman Allah? Karena Wahyu tahu bahwa pohon pengetahuan dan pohon kehidupan itu hidup berdampingan. Posisinya berdampingan ya. Maka dia merujuk kepada Yeskel 28 ayat 13. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah. Artinya Taman Eden itu Taman Allah, maka Taman Firdaus, Taman pohon kehidupan pun harus Taman Allah. Ada keseimbangan namanya. Jangan satu Taman Allah, satu taman di bumi. Nggak mungkin. Itu yang mau saya gambarkan di situ. Makanya saya berpedoman bahwa Taman Kerajaan Allah ada dua, yakni Taman Eden dan Taman Firdaus. Taman Firdaus jelas dikatakan di sorga, maka Taman Eden pun harus di sorga. Oke, itulah dasar teori saya bicara. Kalau misalnya abang ada sanggahan atau apa, silakan. Itu masih agak apa ya? Masih bisa tetap ada ruang untuk disanggah, karena dari kata-katanya juga kan sudah berbeda. Satu, dia konteksnya bicara tentang Taman Eden, dan dalam proses penciptaannya itu atau pembuatannya itu jelas. Kalau kita lihat dari urutan ya, kita lihat dari Alkitab saja tetap rujukannya. Dari Kejadian 2, itu Kejadian 2 kan sebelum perikop manusia dan Taman Eden kan sebelumnya kan dia ceritakan di ayat terakhir, disitulah manusia itu diciptakan lalu ditempatkan, gitu kan? Manusia ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup. Nah, kemudian akhirnya menempat mereka setelah itu membuat taman di Eden. Taman di Eden ini juga banyak yang memperdebatkan. Yang betul Taman Eden, Garden of Eden, atau Garden in Eden. In Eden. Nah, kalau saya lihat di sini adalah Taman di Eden. Iya, makanya di dalam Eden ada sebuah wilayah namanya Eden. Di dalam Eden itu ada taman dinamai Taman Eden. Salah satunya. Iya. Kalau kita melihat dari urutan penempatan literatur, penyusunan literatur ini kan didahului dari proses penciptaan bumi dulu kan, alam semesta, matahari, segala hari kesekian, binatang, tumbuhan, air, lalu terakhir alam manusia. Setelah itu baru baru diceritakan manusia dan Taman Eden. Taman Eden. Setelah itu semua selesai, manusia diciptakan selesai, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Kemudian di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Nah, ini kan kembali yang tadi, kalau misalnya kita lagi-lagi ini ya, karena kita sama-sama umat terjemahan ya, semua juga harus ini ya, harus kembali lagi. Apa kata ini diterjemahkan dari bahasa apa kata bahasa aslinya? Kalau tadi di yang ayat 8 Taman di Eden, ada yang menganggap ya taman itu namanya Taman Eden. Tapi kalau di kata di sini dengan bahasa Indonesia ejaan yang disempurnakan, Taman di Eden artinya membuat taman di dalam satu lokasi Eden. Nah, kemudian di sini yang tadi yang Bang Rudi tadi sampaikan, kata-kata berbagai pohon, menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Kalau interpretasi dari Bang Rudi adalah diambil dari bumi, tapi kalau dari ini bahasa adalah tidak sesuatu yang tumbuh, menyatakan asalnya itu dengan kata dari. Nah, dari bumi di sini ya tempat yang diciptakan lebih dahulu. Nah, itulah dasar disebut Eden ini. Kalau saya berpendapat Eden ini adalah ada di bumi, karena yang diciptakan itu semua adalah bumi, terkait dengan bumi. Jadi yang sesuatu yang tumbuh dari bumi, yang tumbuh di tanah itu, di tanah tempat diciptakan itu, bumi. Nah, di situ dasarnya saya kenapa. Lalu nanti mungkin tadi ada yang menyatakan sudah sering juga kita dengar, kenapa orang juga berpikir di bumi itu karena ada bukan yang di ayat 12, bukan yang di ayat 11. Bukan sungai Pison dan Gihon, karena saya juga cari-cari di mana di Pison Gihon di peta Alkitab di belakang juga nggak ada, di bumi ini juga di zaman sekarang nggak ada. Tapi Tigris dan Efrat ada.
Yaitu di daerah Asyur katanya kan, memang Ya. di Yeskiel apa di mana itu? Yeskiel 13 mengatakan lokasinya juga persis di situ, di sebelah timurnya Asyur. Nah, jadi inilah rentetan inilah yang kalau saya ada di posisi mengatakan Eden itu di bumi. Sekarang aku juga mengasih masukan lagi. Kenapa aku bilang itu ada di sorga? Orang mengatakan kan ada Tigris dan Efrat. Artinya seperti abang bilang tadi, Gihon dan Pison itu tak ada. Artinya gugurlah. Apabila itu tidak ada satu, artinya gugur. Bahwa itu adalah di bumi. Oke. Kita harus masuk kepada kejadian 3. Kejadian 3. Kita masuk dulu kejadian 3. Ketika manusia itu dia dihukum bagaimana? Ya kan? Kita lihat ayat 23. Kejadian 3. Iya, kejadian 3 ayat 17 dulu. Oh, 17 dulu. Okay. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saya makduri ayat 19 ya, itu intinya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya kan? Nah, kita harus merujuk lagi kepada dari debu apa sih Adam ini dicipta? Kita harus merujuk kejadian 2. Dia dicipta ternyata ayat 7, kejadian 2 ayat 7. Ketika itu Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi hidup. Kan demikian? Ya. Nah, andai kata dia berasal dari Taman Eden atau Taman Eden itu di bumi, tidak akan dikatakan seperti kejadian 3 ayat 19. Dari mana engkau diambil, ke situ aku akan kembali. Artinya kalau dia diciptakan dari tanah di Eden, dia akan kembali ke Eden. Ini kan tidak. Artinya dia diusir dari Eden, dia kembali ke bumi. Dari mana dia diambil, ke situ dia kembali. Kan dia, itu dibilang kan? Karena dari situlah engkau diambil. Dia bukan diambil dari Eden, tapi diambil dari bumi. Maka dia dikembalikan ke bumi. Paham ya, Len? Nah, oke. Saya nangkap. Berarti ini pemikirannya Bang Rudi itu adalah bicara literally ya, langsung. Berarti kalau misalnya debu tanahnya itu dari taman itu, maka Adam itu matinya harusnya kembali di tempat di mana dia diambil. Diambil, nah, kalau saya dari pembahasannya lagi, bahasa Indonesia tetap ini kan, iya, tetap ini. Kalau di sini saya tidak melihat bahwa ayat ini merujuk pada lokasinya, lokasi tanah di mana dia diambil, tapi lebih kepada tanahnya. Lokasi tanahnya diambil bisa kita lihat di ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Artinya tanah dia tempat diambil bukan dari Eden. Karena dibilang akan kembali menjadi dari mana tanah itu kau diambil. Kalau dia dari Eden, maka dia akan kembali di Taman Eden itu, tanah dari Eden. Tetapi dia diusir dari Eden karena sumber dia bukan dari tanah Eden, tapi dari tanah di bumi. Nah, saya bukan lari ke Taman Edennya. Makanya tadi saya bilang kalau Bang Rudi tadi berpendirian pada lokasi tanah itu diambil. Tapi saya tidak pada lokasinya lagi sekarang. Kalau dari ayat ini yang saya tangkap adalah makna dari kata tanah. Tanah, debu, ya tanah gitu. Tidak bicara lagi lokasi. Kau dari ayat 3 pasal 19 kan dijelaskan dari mana kamu diambil. Coba diperhatikan baik-baik pasal 19 itu. Ya, betul. Dari dia kan engkau kembali lagi menjadi tanah. Ya, terus jadi saya hanya fokus pada tanahnya saja. Saya tidak bilang kalau memang secara bahasa Indonesia, kalau memang dikatakan dari sampai engkau kembali lagi menjadi tanah di Eden, harusnya disambung dong. Kalau memang kita mau patokan di situlah engkau diambil. Betul. Dari situ. Karena dari situ diciptakan sebentar. Kalau dia diciptakan dari tanah Eden,
Dia tidak akan disuruh keluar dari Eden dan dia akan kembali debunya, kembali dari mana diambil? Dari mana di Eden ya? Kembali di Eden. Adam matinya di Eden. Ternyata kan tidak. Tidak, betul. Makanya ayat 23 mempertegas itu. Lalu Allah mengusir dia dari Taman Eden karena dia bukan diambil dari Eden, dari tanah Eden. Kan itu. Diusir dia ke tempat mana dia bisa mati dan kembali dari mana kau diambil katanya. Kalau ini, kalau lagi-lagi ya, makanya kita berbedanya di sini adalah ini. Kalau Bang Rudi menganggap itu lokasi, kata-kata tanah ini adalah lokasi, saya bukan lokasi tapi kepada ininya, entitasnya. Jadi memang dari tanah kau diambil, ya kembali lagi jadi tanah gitu. Tidak mempermasalahkan di mana dia matinya gitu. Loh, di situ kan dibilang dengan berpeluang engkau cari makanmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Oke, sampai situ tanah saja tidak ada masalah kan? Iya. Karena dari situlah engkau diambil. Artinya dia akan mencari makan, berpeluang sampai engkau kembali menjadi tanah sampai dia mati. Karena dari tanah itulah dia diambil. Jadi kita lihat di mana Adam mati, di bumi. Artinya dia mati diambil debu tanahnya, itu rahasianya dibuka dari bumi. Apa buktinya? Dia diusir dari Taman Eden. Artinya dia tidak boleh mati di Taman Eden karena dia tidak diambil dari tanah Taman Eden. Berbicara Taman Eden tidak akan lepas dari pembicaraan tentang bagaimana proses penciptaan langit dan bumi hingga pada hari ke-6 Tuhan menciptakan tanah dan binatang yang hidup di daratan dan akhirnya manusia. Berbeda dengan dalil sang debaters yang menunjukkan bahwa Taman Eden berada dalam dimensi ruang yang berbeda dengan bumi, maka Batu Pola mengulas dengan dalil bahwa Taman Eden berada dalam dimensi yang sama dengan bumi. Hal itu merujuk pada Kejadian 2 ayat 10-14 yang mendeskripsikan lokasi dan topografi Taman Eden. Bahwa ada sungai yang mengalir lalu membagi diri menjadi 4 cabang, Sungai Pison, Hawil, Gihon yang mengalir di tanah Hawila, kemudian Tigris dan Efrat yang berada di timur Asyur. Semua nama sungai, kecuali Pison dan Gihon, itu dapat diidentifikasi sampai sekarang. Demikian pula lokasi Assyria, Havila, dan Kus masih bisa diidentifikasi ruang sampai sekarang. Sang debaters menyatakan bahwa ada beberapa poin yang menjadi tanah yang diciptakan di bumi itu. Diskusi lokasi Taman Eden dari tanah yang diciptakan pada hari ke-6 yang mengatakan maka dari tanah itu diambillah adalah nama sungai Pison dan Gihon tidak diketemukan. Lalu setelah tercipta ada manusia, Adam, Pison, maka Adam ditempatkan Yufrat dan pohon yang dari bumi semua diidentifikasi Taman Eden. Pada Kejadian 2 ayat 10-14. Pohon yang ada dari bumi di Taman Eden. Kita tidak bisa menemukan kalau dengan pernyataan bahwa menunjukkan di mana sungai bumi itu berbeda, maka dimensi ruang yang bisa kita perlihatkan dari gambar ini adalah dapat berada di satu tempat yang lain, sementara bumi ada di tempat yang lain. Alkitab yang menjadi pertanyaan teori dari sang debaters mengatakan artinya mengatakan bahwa Adam Gihon tidak bisa ditemukan, maka ada di surga. Teori yang menyatakan dan bahwa suatu waktu bisa naik turun ke bumi. Sementara sebaliknya atau bisa saja kita mengingat nyatakan nama-nama yang sudah disebutkan itu di tempat kepada tanah di mana dia diambil, artinya adalah lalu diciptakan yang disebut setelah tercipta dia dibawa seperti topografi dan daerah atau arah yang ditunjukkan. Namun di sini jalurnya yang diceritakan kepada dari Musa, mana dia bisa dan dimengerti dan dikenali oleh melewati Musa. Dari bumi ke surga itu semakin bagaimana caranya dia bisa surga tidak terdeskripsi atau tidak bisa Taman Eden dengan deskripsi perbatasan sementara dengan yang ditunjukkan dengan nama-nama teks yang sama
tapi pemahaman yang berbeda itu ada di bumi. Dengan menyebut arah di timur Eden, dibuatlah taman, bahwa ada satu daerah yang bernama Eden, dan di sebelah timurnya dibuatlah taman, satu taman yang pada akhirnya sampai sekarang kita sebut dia menjadi Taman Eden. Maka jika dilihat dari gambar ini, Eden itu berada dalam dimensi ruang yang sama dengan bumi. Dengan teks yang sama, tanah yang diambil untuk mencipta Adam diambil dari tanah di luar Taman Eden, maka tetap dari gambar ini bisa kita perlihatkan bahwa tanah yang diambil itu di luar Taman Eden. Lalu setelah dia terbentuk, ditempatkanlah di dalam Taman Eden ini. Tetapi dari sini bisa dilihat bahwa dimensi ruang antara bumi dan Eden ada dalam dimensi yang sama. Poin yang ketiga, poin yang ketiga, mengapa sang debaters mempertahankan dalil bahwa Taman Eden di surga? Yaitu Adam diusir dari Taman Eden, yang dimaksud dia adalah surga, setelah berbuat dosa untuk mengurus tanah di mana dia diambil. Jika menggunakan teori dimensi ruang tadi, maka benarlah Adam diusir dari surga dan turun ke bumi. Tetapi jika kita melihat dengan dimensi ruang yang sama, maka tetap saja masih bisa membuktikan bahwa Adam diusir dari Taman Eden hanya keluar, tidak turun kalau kita menggunakan dimensi ruang yang berbeda. Keluar, namun ke arah timur, karena pada Kejadian 3 ayat 23 dinyatakan bahwa Tuhan menempatkan kerub dengan pedang yang bernyala-nyala di sebelah timur Taman Eden. Jadi taman itu ada di sebelah timur lokasi Eden. Kemudian dia diusir dari mana? Dari pintu, kita anggap saja gerbang timur dari taman itu, karena disitulah malaikat itu ditempatkan. Jika memakai teori dimensi ruang, maka jika dimensi ruang yang sama, maka Taman Eden tetap di bumi. Sang debaters mengatakan Taman Eden di surga karena tidak mungkin Tuhan membiarkan ciptaannya hancur kalau dengan menggunakan proses-proses kehancuran dari bumi. Contoh dengan teori air bah. Memang ada yang mengatakan bahwa air bah menghancurkan semuanya. Maka tidak mungkin Tuhan membiarkan ciptaannya hancur sehingga pohon kehidupan itu dikatakan tidak mungkin ada di bumi. Tapi kalau kita menggunakan
Teori yang sama juga, pengertian yang sama, kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, tidak mungkin juga kita membatasi kemampuan Tuhan. Bisa saja pohon kehidupan itu, walaupun pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu dikatakan juga ada di dalam taman yang sama, namun tidak secara eksplisit dijelaskan bahwa pohon itu berdampingan. Meskipun demikian, jika memang lokasi Taman Eden itu berada di bumi dan kejadian air bah itu benar-benar menutupi seluruh bumi seperti yang dideskripsikan di Alkitab, maka memang selogikanya adalah Taman Eden itu juga harus hancur oleh air bah. Tetapi kembali kepada kata-kata tidak mungkin kita membatasi kemampuan Tuhan. Bisa saja karena Tuhan yang menguasai cuaca, mengendalikan cuaca. Bisa saja Tuhan membuat perlindungan, karena kalau kita mengikuti pernyataan dari sang debaters, tidak mungkin Tuhan membiarkan ciptanya hancur. Bisa saja dengan membuat perlindungan. Seluruh bumi hancur, tetapi Taman Eden tidak. Lalu pertanyaan lanjutannya, bagaimana dengan malaikat Tuhan, malaikat kerub? Apakah dia mati? Karena dia malaikat tidak mungkin mati. Ya, malaikat itu tidak mati, tidak sama dengan manusia yang binasa. Namanya juga malaikat. Artinya dia bisa saja mempunyai kemampuan yang tetap hidup meskipun ada air bah terjadi. Dia mampu melindungi dirinya sendiri, kuasa Tuhan. Itu adalah misteri. Bisa juga kalau memang Tuhan mau, ya, pohon kehidupan yang dinyatakan tadi itu tidak boleh lagi disentuh oleh manusia, bisa saja itu diangkat, dibawa ke surga, dimasukkan ke taman Firdaus. Jika memang benar menurut sang debaters bahwa pohon kehidupan itu ada di surga, maka bisa saja Tuhan memindahkan apa yang ada di bumi menjadi tokoh surga. Film Marvel, yaitu Black Panther, di mana dia mempunyai negara yang disebut Wakanda, dan itu adalah kota metropolitan namun terisolasi, tertutup dari dunia luar, dan sebagaimanapun baiknya manusia sekeliling mencari lokasi Wakanda itu, namun sulit ditemukan, bahkan hampir mustahil untuk ditemukan. Jika manusia saja mampu berpikir fiktif untuk membuat daerah seperti itu, apalagi Tuhan? Tentu lebih mungkin lagi. Jadi, dengan kebebasan berpikir yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita bisa menentukan teori mana yang mungkin terjadi, mana yang akan kita pakai. So, silakan dipikirkan, tapi jangan sampai stres.